Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, hari ini hari Senin 5 April Senin 5 April 2021. Oh ya. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembacaan kitab atau buku Li'anakallah. Kemarin Alhamdulillah kita sudah membahas Asma Allah As-Somad dan Asma Allah Al-Hafiz. Dan insya Allah sekarang kita akan melanjutkan dengan membahas Asma Allah Al-Latif. Nah, ini Al-Latif artinya itu yang maha lembut. Baik, lanjut. Nah, jika Allah yang maha lembut berkehendak untuk memalingkan keburukan dari Anda, maka Dia akan menjadikan Anda tidak melihat keburukan itu, atau menjadikan keburukan itu tidak menemukan jalan untuk mencapai Anda. Atau menjadikan diri Anda dan keburukan saling bertemu lalu berpaling, tanpa sedikit pun keburukan menimpa diri Anda. Itu Al-Latif. Nah, ini ada sebuah komik. Masalahmu insya Allah selesai asalkan kau mau mengetuk satu pintu. Ya, ini pintu Al-Latif. Allah yang maha lembut. Yakin deh. Apa yang harus kulakukan? Seluruh jalan sholat tertutup bagiku. Wah, apa ini? Mindset apa ini? Wah, jangan seperti ini ya. Apakah Anda memiliki cita-cita yang sulit tercapai karena banyak momok menakutkan yang menghalangi tercapainya cita-cita Anda? Apakah dokter menjelaskan kepada Anda bahwa tidak ada lagi harapan sembuh pada penyakit salah seorang kerabat Anda? Apakah Anda merasa putus asa karena yang Anda kerjakan tidak mendatangkan hasil sebagaimana yang Anda harapkan? Jika seperti itu, marilah kita bersama mengenal lebih dalam nama Allah Al-Latif, yang maha lembut. Jika Anda mau memperhatikan, akan terungkap bahwa tidak ada yang mustahil dalam hidup ini, juga bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa mimpi-mimpi Anda mustahil akan menjadi mungkin terrealisasi jika Anda mengetuk pintu Allah yang Maha Lembut. Ini ada karunia yang tersembunyi. Secara bahasa, Al-Latif adalah yang banyak berbuat kebajikan kepada para hambanya, yang berbuat baik kepada para makhluknya, dengan menyampaikan berbagai manfaat kepada mereka dengan penuh kehalusan dan kelembutan. Anda mengatakan, Atafallahu laka, bermakna Allah menyampaikan kepada Anda apa yang Anda inginkan dengan kelembutan. Al-Lutf, Al-Lutf asalnya adalah cara atau perilaku tersembunyi dan detail. Maka tidak akan ada yang menyampaikan kepada Anda kebaikannya dengan kelembutan, kecuali zat yang ilmunya menjangkau perkara-perkara yang lembut maupun sudut-sudut jiwa yang tersembunyi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang berbuat baik kepada para hambanya dengan cara tersembunyi dan tertutup dari arah yang tidak mereka ketahui, dan mengaruniakan kepada mereka sebab-sebab penghidupan dari arah yang tidak mereka duga. Dia memiliki kelembutan, ketersembunyian, dan kehalusan dalam kemurahannya, kebaikannya, perlindungannya, hidayahnya, ketetapannya, dan pengaturannya. Jadi, di samping puncak kemampuannya serta keagungan ilmu dan penglihatannya terhadap para makhluknya, dia juga memiliki kelembutan terhadap segala sesuatu yang melingkupi seorang hamba, baik berupa petunjuk, kemurahan, atau kebaikan. Maka berbagai karunia-Nya tidak datang sekonyong-konyong kepada Anda, tetapi Dia mendahuluinya dengan hembusan angin kabar gembira, sehingga hati Anda bersiap-siap menerimanya
Kemudian tatkala karunia itu akan menghampiri Anda, dia menjadikan padanya sebab-sebab yang mendahulunya untuk memudahkan terjadi. Secara sekilas seolah-olah karunia itu adalah hasil usaha murni hamba tersebut, tetapi hakikatnya itu adalah murni kemurahan karena keluhuran karunia dan pemberian dengan kelembutannya. Berbagai karunia dalam jumlah yang besar mendatangi Anda, bahkan yang dianggap mustahil terjadi oleh bayangan akal manusia, dia menjadikannya ada dan benar-benar terjadi. Setiap helai karunia yang telah ditentukan itu tergantung oleh takdir dari kelembutannya. Anda tidak memperhatikannya, kemudian tiba-tiba sudah berada di halaman Anda. Wow, ini mirip seperti mukjizat. Anda tidak tahu bagaimana itu semua terjadi. Anda tahu pasti bahwa daya dan kekuatan Anda sangat kecil untuk mewujudkannya. Maka mendongaklah ke langit seraya mengucapkan Allahu latifun bi'ibadihi. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Asyura ayat 19. Ain sepoi-sepoi. Ketika Allah yang maha lembut berkehendak menolong Anda, dia memerintahkan sesuatu menjadi sebab yang paling utama. Padahal, menurut kebiasaan ia bukan menjadi sebab. Ketika Allah yang maha lembut berkehendak memberikan kemurahan kepada Anda, dia menjadikan orang yang tidak Anda harapkan kebaikannya justru menjadi sebab sampainya karunia paling besar kepada Anda. Apabila Allah yang maha lembut berkehendak untuk memalingkan keburukan dari Anda, maka dia akan menjadikan Anda tidak melihat keburukan itu, atau dia menjadikan keburukan itu tidak menemukan jalan untuk mencapai Anda, atau menjadikan diri Anda bertemu dengan keburukan lalu ia berpaling tanpa sedikitpun menimpa diri Anda. Apabila Allah yang maha lembut berkehendak menjaga Anda dari kemaksiatan, dia menjadikan Anda membenci kemaksiatan itu, atau dia menyulitkannya menimpa dari Anda, atau dia menjauhkan Anda darinya, atau menghadapkannya kepada Anda namun dia menjadikan rintangan untuk memalingkan Anda dari kemaksiatan tersebut. Para hamba Allah menantikan kelembutan-kelembutan dari Allah yang maha lembut itu. Mereka melihat dengan mata hati mereka. Seolah-olah setiap takdir yang menimpa mereka ada tanda kelembutan yang hanya mereka ketahui sendiri. Tatkala Allah yang maha lembut berkehendak mengeluarkan Yusuf alaihissalam dari penjara, dia tidak menghancurkan tembok penjara, tidak pula memerintahkan malaikat agar mencabut nyawa orang-orang yang lalim, tidak mengirim petir untuk menghancurkan gembok besi, akan tetapi dia hanya menjadikan sang raja bermimpi dalam tidurnya. Mimpi tersebut menjadi sebab tersembunyi dan tidak diduga akan menyelamatkan Yusuf pribadi yang senantiasa jujur dari berbagai belenggu kezoliman. Ini kisah tentang Nabi Yusuf memang menarik sekali. Tatkala Allah yang maha lembut ingin mengembalikan Musa alaihissalam kepada ibunya, dia tidak mengorbankan perang. Dia tidak mengobarkan perang akibat kemarahan Bani Israel terhadap kesewenangan-wenangan Fir'aun. Sehingga setelahnya orang-orang yang tertindas akan kembali kepada masa kejayaan mereka sebelumnya. Bukan seperti itu, tetapi dia menjadikan mulut Musa tidak mau menelan ASI para wanita yang menyusuinya. Dengan perkara yang tersembunyi ini, Musa kembali kepada ibunya setelah hatinya menjadi kosong. Ketika Allah yang maha lembut ingin mengeluarkan Rasul kita Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersamanya dari siksaan pemboikotan di Syi'ib Bani Hashim, dia tidak mengirim suara petir yang menggoncang kesewenang-wenangan Quraisy, akan tetapi dia hanya mengirim rayap yang menggerogoti papan perjanjian zolim yang berisi kalimat-kalimat buruk karangan Quraisy. Akhirnya, Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersamanya memasuki pagi hari dalam keadaan terbebas dan dari belenggu kezoliman dengan perantaraan yang nyaris tidak dengan perantaraan serangga yang nyaris tidak terlihat. Oh, kedua tanganku tidak dipanjatkan kepada selainmu, karena selainmu tak bisa menurunkan hujan. Pintumu selalu terbuka untukku. Maka bagaimana mungkin engkau menolak orang yang menghadapmu? Kekuatanmu selalu kokoh. Bagaimana mungkin engkau menolak orang yang datang kepadamu? Kelembutanmu, wahai zat yang tersembunyi, kelembutannya.
Sesungguhnya pendosa ini berlari kepadamu. Sesungguhnya dia maha lembut dengan perantaraan hal yang paling ringan. Dia menentukan ukuran yang paling besar. Kehendaknya akan selesai sempurna sebagaimana yang dia kehendaki. Sedangkan hambanya tidak tahu bahwa sesuatu yang akan terjadi. Misalnya saat Anda sedang tidur, lalu dia senang jika Anda bangun lalu sholat di hadapannya, maka dia mengirim angin sepoi-sepoi menerpa dan menggerakkan jendela di dekat Anda. Atau dia mengirim anak kecil di rumah Anda, lalu dia membuat kegaduhan di dekat kamar Anda. Atau Anda merasa sangat kehausan sehingga merasa butuh minum air. Maka Anda bangun lalu melihat ke arah jam. Setelah beberapa menit, Anda berwudu dan berdiri di atas sajadah, bermunajat kepadanya, sementara Anda tidak menyadari bahwa dialah yang telah membangunkan Anda. Jika direnungkan ini memang luar biasa ya. Semua peristiwa memang kehendak Allah, bukan kehendak kita pribadi. Dalam peristiwa lainnya, Anda sedang menyetir mobil di jalan pegunungan, kemudian tiba-tiba Anda merasa harus menghentikan mobil Anda ke pinggir jalan untuk memastikan adanya surat-surat di laci mobil Anda, seperti KTP atau dompet. SIM lah ya, STNK SIM lah ya. Selang beberapa detik Anda melihat posisi depan mobil Anda ada batu besar jatuh dari atas gunung. Seandainya Anda tidak berhenti, maka batu itu akan menimbun Anda bersama mobil Anda. Tetapi karena Anda selamat, maka Anda pun melanjutkan perjalanan sementara Anda tidak mengetahui bahwa dialah yang telah menyelamatkan Anda. Suatu ketika, Anda berencana berbuat kemaksiatan. Anda keluar pada malam hari dengan detail perencanaan yang matang, lalu tiba-tiba muncul sebuah mobil dari arah kejauhan. Kemudian Anda merasa curiga bahwa mobil tersebut sedang mengincar Anda. Mobil yang melintas itu pun menghambat rencana Anda untuk melakukan perbuatan dosa. Kemudian keinginan Anda untuk berbuat dosa menjadi kendor. Anda pun kembali pulang ke rumah, sementara Anda tidak tahu bahwa dialah dengan kelembutannya yang memalingkan Anda dari bermaksiat kepadanya. Betapa banyak Allah memiliki kelembutan yang tersembunyi. Dia menyembunyikan dari pengetahuan orang yang cerdas. Betapa sering Anda menyangka buruk suatu perkara di pagi hari, tapi ia justru menandakan kegembiraan saat malam hari. Jika suatu hari kondisi membuat Anda susah, maka percayalah kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Tinggi. Hal-hal yang tersembunyi dan tidak terlihat. Dia Al-Latif, yang Maha Lembut, sekaligus Al-Alim, yang Maha mengetahui semuanya. Sebab sebagaimana mungkin akan bermurah hati kepada Anda, berbuat baik kepada Anda, dan memberi Anda dengan penuh kelembutan orang-orang yang tidak mengetahui tempat-tempat tersembunyinya kelembutan. Orang yang tidak mengetahui tempat-tempat tersembunyinya kelembutan, Dia Al-Latif yang maha lembut, sekaligus Al-Khaliq, Ia maha menciptakan semuanya. Sebab sempurnanya kelembutan dalam beberapa perkara mengharuskan pengadaan dan penciptaan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Begitulah nama-nama dan sifat-sifat Allah itu mengisyaratkan satu dengan yang lain, serta berkaitan dan melekat antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan? Dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Al-Mulk ayat 14. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui sementara dia mengetahui bahwa dia menyembunyikan pemberian-pemberiannya sehingga begitu halus datangnya, tenang cahayanya, dan dirasakan kilaunya. Bagaimana mungkin Rob yang telah memuliakan secara tersembunyi, memberi secara tersembunyi, dan memalingkan keburukan secara tersembunyi, seperti itu tidak mengetahui semua kelembutan yang telah dia ciptakan. Syekh As-Sa'di berkata, Dia yang maha lembut adalah zat yang ilmunya meliputi semua rahasia dan yang tersembunyi. Dia juga mengetahui hal-hal yang samar dan disembunyikan. Inilah salah satu mimpi terbesar manusia yang dialami oleh Yusuf alaihissalam, yang mana kondisi saat itu semua indikator alamiah menunjukkan mimpi tersebut mustahil terrealisasi. Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya tersebut dengan berkata,
Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Yusuf ayat 4. Takwil mimpinya adalah bahwa ayahnya, ibunya, dan ke-11 saudaranya akan bersujud kepadanya sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan. Semua indikator tidak menunjukkan akan terrealisasinya mimpi ini, sebab ayahnya adalah seorang nabi yang mulia, usianya lebih tua dan luhur derajatnya. Kebiasaan yang berlaku tidak memungkinkan orang yang lebih tua memuliakan orang muda. Tidak juga nabi memuliakan orang yang bukan nabi, atau ayah memuliakan anaknya. Sedangkan saudara-saudara Yusuf membencinya. Pantas, bagaimana mungkin mereka akan bersujud kepadanya? Bahkan kebencian mereka mencapai puncaknya hingga mereka merencanakan untuk membunuhnya. Membunuh Nabi Yusuf alaihi salam. Bahkan kebencian mereka menyebabkan mereka tega melemparkannya ke dalam sumur. Inilah indikator-indikator yang menunjukkan mustahilan merunduk sujudnya mereka kepada Yusuf pada suatu hari nanti. Dalam perjalanan kehidupannya, berbagai situasi telah mengubahnya. Akhirnya Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, kemudian menjadi barang dagangan yang diperjualbelikan, lalu menjadi budak di keluarga Aziz di Mesir. Kondisi perbudakannya itu justru semakin menguatkan kemustahilan terwujudnya mimpi Yusuf. Kemudian status Yusuf sebagai budak dan pelayan di istana penguasa berubah menjadi budak yang dikurung di dalam penjara. Semakin jauh realisasi mimpinya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha dapat menentukan takdir dan mengarahkan semua keadaan. Dia mengeluarkan Yusuf dari penjara, menjadikannya berada pada kedudukan yang tinggi. Kemudian mendatangkan saudara-saudaranya dalam keadaan yang membutuhkan. Takdir-takdir Allah yang Maha lembut akan senantiasa melingkupi untuk merealisasikan mimpi yang sudah lama itu. Maka Yusuf pun takjub dengan sujudnya. Kedua orang tua dan saudara-saudaranya selain berkata, Ya abadi hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqo. Wahai ayahku, inilah tafsir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya suatu kenyataan. Yusuf ayat 100. Jika bukan karena kehendak Rabbnya, maka mimpinya itu tidak akan terrealisasi. Waqad ahsana bi id akhrajani minas sijani wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Dan sesungguhnya Robku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun pedang pasir setelah setan merusakkan hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Yusuf ayat 100. Inilah intisari kelembutan yang melingkupi babak kehidupannya. Kemudian Yusuf menorehkan tanda tangan terakhir selain mengatakan, Inna Rabbi latifun liman yasha. Sungguhnya Rabbku Maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Yusuf ayat 100. Iya, dia yang maha lembut. Ketika menghendaki sesuatu, maka dia menyiapkan sebab-sebabnya dengan sepenuh kelembutan dan kerahasiaan. Sampai-sampai sesuatu yang menurut kebiasaan mustahil terjadi benar-benar bisa terjadi karena Allah adalah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Allahumma altuf bi fi taysiri kulli ashirin fa inna taysira kulli asirin alaika yasir was'alukal yusra wal mu'afata fi dunya wal akhirah. Ya Allah, perlakukan aku dengan lemah lembut dan memudahkan segala perkara sulit, sebab memudahkan perkara sulit itu mudah bagimu. Aku mohon kepadamu kemudahan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini patut dihafal ya, insyaallah ta'ala. Mimpi-mimpi yang sulit terwujud. Ketika Anda melihat bumi menguning gersang, kemudian awan mengumpul di atasnya, disertai gemuruh petir yang saling menyambar, lalu turunlah hujan. Setelah itu tumbuhlah pepohonan sehingga menghijau. Maka jangan Anda katakan bahwa hal seperti ini adalah peristiwa alam, tetapi renungkanlah. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdaratan innallaha latifun khabir.
Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Saya break sebentar ya, karena sedang azan. Ya, baik, kami lanjutkan sebentar. Meskipun cita-cita Anda semakin sulit dan terlihat jauh sekali jaraknya bagaikan padang Sahara, Allah yang maha lembut akan mendatangkannya. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatan min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allahu innallaha latifun khabir. Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui." Luqman ayat 16. Oleh karena itu, janganlah berputus asa, karena Robmu maha lembut terhadap apa yang dikehendaki. Perhatikanlah biji sawi, hampir-hampir Anda tidak bisa melihatnya. Jika Anda tidak melihatnya dengan seksama, perhatikan ukuran besarnya. Dibandingkan telapak tangan Anda, kemudian bandingkan dengan kamar Anda, kemudian dengan rumah Anda, desa Anda, kota Anda, negara Anda, benua Anda, bumi, kemudian langit yang luas. Setelah itu yakinlah bahwa jika Allah menghendaki, Dia akan mendatangkannya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Maka zat yang dengan kelembutannya sanggup mendatangkan biji sawi dari tempat-tempat yang begitu semerawut di alam semesta yang sangat luas ini bukanlah dengan kelembutannya. Dia mampu untuk menuntut takdir kepada Anda. Padahal semua indikator yang terlihat tidak akan menyampaikannya kepada Anda dan tidak pula menunjukkan kepada Anda. Ya, demi Allah, dia mampu. Seorang sahabat melakukan perjalanan yang cukup berat dari Tabuk hingga akhirnya sampai ke daerah perbatasan dengan Yordania. Besok paginya dia harus menghadiri beberapa perkuliahan di Universitas Mu'tah. Dia di perbatasan. Setelah dia menempuh perjalanan 100 km, dia teringat bahwa pasportnya tertinggal di rumah. Dia pun merasa cemas dan akhirnya menetapkan untuk kembali pulang dan tidak jadi berpergian pada pekan ini. Keesokan harinya, dia membaca sebuah berita di koran bahwa beberapa mahasiswa Universitas Mu'tah, mahasiswa universitas tersebut berasal dari berbagai negara melakukan kerusuhan di kampus mereka sehingga menyebabkan banyak korban luka-luka. Allah yang maha lembut telah membuat sahabat saya lupa terhadap paspornya agar dia tidak melihat darah atau agar dia tidak masuk ke rumah sakit pagi hari, atau agar hatinya tidak diliputi trauma hingga dia tidak meninggalkan studinya yang sedang maju pesat. Amatilah kelembutan-kelembutan dari Allah yang maha lembut. Pada setiap takdir pasti ada kelembutan tertentu, dan setiap saat ada kelembutan-kelembutan yang melingkupi Anda dari Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Kelembutan pada saat yang menentukan. Perhatikanlah diri Anda saat Anda masuk kamar, bertepatan dengan bayi Anda nyaris jatuh dari tempat tidur. Lantas Anda bertanya, mengapa saat ini juga aku masuk ke kamar? Bisa pas gitu. Perhatikan pula diri Anda saat masuk dapur untuk meneguk air. Lalu tiba-tiba Anda mendengar suara desis konsleting dari steker listrik pada kulkas. Lalu Anda melepas steker sementara asap kebakaran baru saja bermula. Anda pun bertanya-tanya, apa yang menyebabkan aku masuk dapur pada saat ini juga? Mengapa tidak terlambat 5 menit saja? Kok bisa? Bahkan meskipun peristiwa-peristiwa di atas belum pernah terjadi pada Anda, tentu insiden yang mirip seperti itu pernah terjadi pada Anda. Saya hanya menstimulasi ingatan Anda saja, agar Anda teringat naungan kelembutannya yang melingkupi kehidupan Anda. Kita telah menjelajahi bersama nama yang agung ini, namun sebenarnya kita baru merambah sedikit saja dari maknanya. Adapun selebihnya tentang maknanya yang tersembunyi, maka silakan memahami, merenungkan, dan merujuk kepada kitab-kitab para ulama tentang hal ini. Setelah penjelajahan ini, bukankah sepantasnya Anda mencintai Allah yang maha lembut? Bukankah sepantasnya Anda memperhatikan pemberian-pemberiannya? Dan bukankah sepantasnya Anda meningkatkan zikir, muraqabah, harapan, dan rasa takut kepadanya dalam hati Anda?
Bukankah sepantasnya bagi Anda hidup bersama nama ini dalam hari-hari Anda, lantas Anda berdoa kepadanya dengan nama tersebut? Anda menantikan kelembutan-kelembutannya, lalu kedua mata Anda meneteskan air mata karena melihat hidayah-hidayahnya dan pemberian-pemberiannya yang tersembunyi. Ucapkanlah dengan penuh kekhusyuan, wahai yang tersembunyi kelembutan-kelembutannya, selamatkan aku dari hal-hal yang membuatku merasa khawatir. Ya Allah, ya Maha Lembut, lindungilah kami, lembutlah kepada kami, tetapkanlah kepada kami sebagai kelembutan-Mu yang dipenuhi kasih. Sebagian kelembutan-Mu yang dipenuhi kasih sayang, yang dengannya Engkau meluruskan kebengkokan jiwa-jiwa kami, menunjuki kesesatan hati-hati kami, dan memperbaiki kusut masa kehidupan kami. Baik, itulah bacaan Asma Allah Al-Latif, penjelasan Asma Allah Al-Latif. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Alhamdulillah kita membaca 26 lembar. Insya Allah setelah pembahasan Al-Latif ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan Asma Allah Asy-Syifa. Semoga Allah mudahkan dan semoga kita diberi keistiqomahkan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.